nafsu. Udah masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Cek, monggo. Barangkali wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus. Nggih. Saya termasuk orang baru yang mengetahui ilmu ini, dan ketika bicara sama teman-teman yang sama-sama baru itu ada istilah-istilah yang memang ada yang kurang difahami. Jadi tadi jenengan sempat singgung itu tentang kholwat, dan saya pun pernah mendengar itu dengan uzlah. Dan pertanyaan saya, apa perbedaan kholwat dengan uzlah? Itu yang pertama. Untuk yang kedua Gus, ketika kita menerapkan dzikir sirul asror, ini apakah setiap saat, setiap waktu kita harus menyadarkan diri dengan dzikir tersebut? Ini kita, terutama kita yang ada aktivitas dari pagi sampai sore, artinya intensitasnya sangat tinggi gitu Gus. Dan apakah kalau kita beberapa saat, karena ini mungkin ada kaitannya dengan pelayanan publik, kita harus bersosialisasi dengan orang lain, ada kalanya itu kita akan lupa, ngoten lho Gus. Apakah kelupaan ini itu yang menyebabkan atau salah satu faktor kita tidak bisa bertemu Allah seperti itu? Dan yang terakhir ngapunten Gus nggih. Pernah, ini pengalaman pribadi, ketika saya berzikir itu ada keadaan di mana tiba-tiba itu tidak bisa saya gambarkan perasaan saya. Tiba-tiba ada perasaan yang seolah-olah itu bahagia tapi tidak ada sebab. Ini apa? Padahal saya nggak ingat apapun gitu. Terus dan ada kalanya tiba-tiba menangis dengan dalam seperti itu Gus. Nah ini mohon penjelasannya Gus. Nggih ngoten mawon, matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita manusia tidak bisa dimungkiri dengan urusan-urusan yang ada kaitannya dengan duniawiyah, apalagi menjadi pelayanan publik. Tapi disadari atau tidak, diimani atau tidak, Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Sadar atau tidak, Allah itu tidak hanya tenguk-tenguk di masjid. Allah juga ada di pasar, di kantor, dimanapun. Ma'akum, selalu bersama panjenengan, apapun keadaan panjenengan. Bapak Ibu, memang benar, ketika akal dan hati ini fokus terhadap urusan selain Allah, memang benar itulah yang menjadikan lalainya hati kita pada Allah. Akhirnya tidak sadar kalau semua itu dari Allah. Orang-orang yang sudah hatinya bisa menerima ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid dan mengamalkan, sedangkan makrifatnya itu belum sempurna, pasti akan juga mengalami seperti ini. Kadang iling, kadang lali. Bapak Ibu,
yang terhukumi melalaikan Allah itu adalah orang-orang innalladzina kafaru bi ayatillahi wa liqaihi, orang-orang yang mengingkari kebenaran tentang dinut tauhid wa liqaihi lan mengingkari pertemuan terhadap Allah. Berarti golongan yang pertama tadi. Tapi golongan yang kedua ini dia jatuh bangun, eling lali karena memang zikirnya belum maksimal. Ini tidak klebu babakan orang yang melalaikan Allah. Oke, sebetulnya beliau-beliau ini nggak ingin melalaikan. Inginnya selalu bertemu Allah, hatinya nggak ingin untuk jatuh. Itu nggak ingin. Tapi mengapa itu kok terjadi? Itulah jawaban Allah. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ingat, untuk sampai pada kesempurnaan makrifat itu datangnya tidak bim salah bim. Harus ada proses jatuh bangun. Nyun sewu, leres bu. Itulah yang menjadikan lalainya hati kita pada Allah dengan bentuk kefokusan baik akal maupun hati kita pada duniawiyah. Mestinya cukup akal saja yang fokus terhadap urusan dunia, sementara ruhaniyah kita peruntukkan bertemu Allah di dalam masalah itu. Ini tidak akan bisa kita lakukan jikalau kita betul-betul tidak masuk pada alladzina amanu bi ayatillah. Kalau tidak masuk golongan orang-orang yang beriman dan wa amilus sholihah dan selalu melakukan zikirnya setiap detik, nggak mungkin. Makanya pertanyaan jenengan yang menyebabkan lalai saya adalah perkara-perkara urusan dunia. Jawabannya secara satu sisi betul. Kalau jenengan tak proses, ini semuanya karena nafsu memang menginginkan hati sampai selalu lalai. Inna nafsa la amaratum bisu, ngejak lalai nang Allah. Tapi nek diproses lagi, bagi mereka yang sudah jelas, nafsu iku sing ngongkon sapa? Gusti. Berarti sing garakno lali Gusti. Lha nek jenengan wis sadar teng mriku, berarti jenengan sudah masuk golongan yang pertama, yang kedua, yaitu golongan yang alladzina amanu bi ayatihi bi ayatillah wa liqaihi. Inilah pengikut-pengikut ajaran Kanjeng Nabi di jalur dinut tauhid. Tapi ini tidak akan bisa mengatakan semua karena Allah jikalau jenengan tasik golongan pertama. Oh gak iso, aku lali yo gak karena Allah, yo nafsu iku. Ini Pak Bu ya, itu yang pertama. Untuk selanjutnya Ibu ada punya pengalaman terkait senenge ati gak nek digambarne ra ngerti piye, asal usule ya apa ya ora ngerti, nangis sedih ya ngono ora ngerti tekone apa sebab kok ya nangis drodos. Pun biasai iki, biasai seperti ini dialami oleh orang-orang yang wabtahu ilaihil wasilah. Orang-orang yang hatinya ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah, tapi belum bertemu. Bahagiane itu tadi adalah jenengan kenek sentrongane nur makrifat Allah. Ibaratnya cara wong senengane sate, ada orang yang bakar-bakar sate, ambune tok sampai wis melok apalagi ditekakno satene. Tapi bagi jenengan sing ono indikasi darah tinggi,
ambu tok wegah wis. Barang gratisan ya mau dipangan. Iki nek ning awak dhewe ana penyakit darah tinggi biasae kan ngoten. Lah wong dokter sampean iku manti-manti ojo pisan-pisan, jangan sekali-kali kamu makan sate wedhus kambing, jangan nanti darahmu naik. Nek kula sing dadi dokter mboten panganen tapi ojo akeh-akeh. Lah wong 10 sonduk dientekno dhewe ya niku persoalane. Nek cuman 1, 2, 3 sonduk tok rapopo. Nggih nyun sewu Pak Bu. Jadi bahagia ya sampean kali kula niki itu bentuk Allah ngamboni nur makrifat Allah. Lah sing nangis ngamboni ketaubatan sampean kali kula. Namung niku ora tahu kok, orang ngerti, tidak tahu datangnya iki kok dari mana, kok ujuk-ujuk ndeleleh nangis. Tapi dibalik itu kenangisan sampean bahagia. Itulah perilaku yang dilakoni oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Allah sudah terasa dekat. Kalau Allah sudah terasa dekat, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, jenengan kali kula merasa dolim selama ini. Gini ku taubatan nasuha. Nggih. Tasik wonten, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, tanglet nopo saged ta'alim nggih. Ta'alim niku menjadi kendaraan tercepat bertemunya dia. Dia innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena nggih sebab yang dirasakan niku Gus pun Allah jengleh-jengleh kadosane wis gak ero apa-apa sing terjadi secara tiba-tiba, bahkan seakan-akan kembali kepelukan dia pun mboten semerap. Yang tahu niku setiap langkah, setiap apa kok mau keliru pun itu seakan sudah dipelukan dia. Tiba-tiba Masya Allah kok jadi benar, mau salah, bahkan mau ada musibah di depan itu loh Gus Punan, kok tiba-tiba nggih wis seakan dipeluk, wis merasakan jengle-jengle saestu yes. Ngoten nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara sistem wasilun, taklim muta'alim iku wajib sebagai proses awal. Ngaji disebut ngaji iku ana sing mulang, ana sing den wulang. Iki sebagai proses awal untuk mendapatkan kefahaman dari sebuah ilmu. Makanya Rasulullah mewajibkan bagi setiap umat muslim muslimat wajib tolek ngelmu iki, senajana ilmu itu ada di negeri Cina walau bisin, wajib kita cari. Sebab dengan ilmu taklim muta'alim iki untuk bisa membuka kesadaran hati jenengan datang Allah kalau kita selama ini berlaku dolim pada Allah. Memang ini proses awal Pak Bu. Miturut sistem wasilun seperti ini. Lalu kalau ilmu itu sudah kita dapatkan berbentuk kefahaman, amal itulah yang disebut kholwat atau uzlah. Sama artinya kholwat dan uzlah. Aku ingat pilihan pertanyaan ini tadi sampak lali. Sama. Apa kesimpulannya? Hati meninggalkan urusan dunia, lalu hati mendekat pada Allah. Hati lo ya, bukan jasmani lo ya. Ada yang mengartikan sak jasmani nih.
Nek wis ngaji ilmu tasawuf ya ora doyan dhuwit, ora doyan penggawean. Nek ana orang yang berfaham seperti ini, saya anggap ngaji ini durung tutuk. Cara pas ngaji ngantuk. Iku asline khalwat atau uzlah itu adalah ruhaniyah. Tinggalkan urusan dunia, sekalipun jasmaniyah campur dengan urusan dunia untuk bertemu Allah. Lah Allah ya ning tengah-tengah tuh. Lah sistemik seperti ikan yang hidup di lautan, airnya asin, ikannya enggak terasa asin. Ini sistemnya wasilun seperti itu. Bon. Setelah dilakoni atau diamalkan berbentuk khalwat atau uzlah terus menerus, Allah katakan, nyun sewu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lihat Muhammad itu memberikan contoh teladan yang baik. Berupa apa? Liman kana yarjullaha, hatinya ada keinginan bertemu Allah. Beliau lakukan uzlah di gunung di gua Hira, melakukan beliau di tempat manapun uzlah. Yun sewu, untuk apa? Wal yaumal akhirah, untuk masuk ke alam akhirat. Semua itu wadzakaralloha katsiran, semata-mata kudu memperbanyak eling utawa zikir. Zikir utawa ingat, ini yang kumaksud adalah sadar hati Anda bahwasanya bukan kita makhluk yang bisa ini bisa itu, punya ini punya ini punya itu, tapi semuanya jenengan kembalikan, semua adalah milik Allah. Niki sing kula maksud zikir itu seperti itu. Tinggal jenengan zikir ambek tasbih, zikir jahri Allah Allah Allah, hatinya itu tembus nanggone gesang ning awak sampean apa ora. Kalau ndak, iku laksana sampean mengukir di atas air, gambar petik ning banyu. Bareng ngono ya ilang wis. Jadi Pak Bu, kalau sudah terus menerus dilakoni, diamalkan yang namanya khalwat atau dzikir tadi dengan terus menerus, maka yang terjadi Allah pasti terasa dekat dalam diri jenengan, sehingga setiap saat rangkulan. Nggih. Tasik wonten? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanggut Gus. Kanggene tiyang salik sing diwastani kepangge mangge tenggene alam kepangeranan iku penjabarane kados pundi Gus? Ngoten nggih. Nggih. Nomor kalih as-sholatu lidzikri. Salat itu minangka eling karo aku, jare Gusti Allah ngoten nggih. Napa tiyang eling niku mboten berkewajiban salat secara jasad, napa tasik berkewajiban? Ngoten Gus nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mang pertama mang? Sing pertama Gus. Kanggene tiyang salik sing sampun. diwastani Tanda-tanda kalau si salik itu sudah di alam kepangeranan. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Pertama, orang sudah ruhaniyah sudah di alam akhirat atau alam kepangeranan, dalam bahasa kitab Hikam Alam Musyahadah, bahasa wong Jawa alam kelanggengan. Wis padha ae ngomong alam kelanggengan,
Delokno salah, sing bener alam musyahadah. Nggih mohon maaf, kula kurang setuju. Kabeh padha. Tandane ayo didelok la yarauna li anfusihim syai'an. Beliau itu sudah tidak merasa wujud. Beliau sudah tidak merasa bisa ini bisa itu. Hati lo ya, dalam hati. Apabila dia melakukan sholat, dia tidak merasa yang melakukan. La yarawna li anfusihim syai'an. Dia tidak akan pernah melihat atau bersaksi yang melakukan dia. Nomor 2, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru sebaliknya, dalam hatinya muncul rasa pangrasa atau kesadaran bahwasannya yang mempunyai hak yang berperan hanyalah annal fa'il, sak temene sing lakoni, huwa utawi fa'il iku Allah subhanahu. Sing ku maksud Allah bukan nama tapi urip ning awake. Wong nek kaya ngene mesti atine gak iso bisa dipengaruhi dengan kebiare dunya. Nek pun wonten mriki. Yang ketiga, fi qulubihim, di dalam hati mereka itu kefanaan masiwallah, kefanaan selain Allah. Dalam posisi yang seperti ini yang beliau dapatkan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa? Gak gampang atine iku ono muncul rasa khawatir, rasa gelisah. Justru sebaliknya, tatmainnul qulub, atine iku tentrem. Buka di dalam surat Yunus ayat 62-63. Salah satu kekasih Allah iku tandane seperti itu. Dalam surat apalagi Ali Imran ayat 31, kekasih Allah itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi bahasanya yuhbib itu kekasih, dari kalimat habib, jama'i habaib. Nek habaib itu akeh kekasih, nek habib kasih siji. Nyun sewu, apakah habib-habib yang ngaku-ngaku habib? Bukan. Mohon maaf, justru wong habib di mata Allah nggak pernah sing ngaku-ngaku habib. Ngoten lho. Kok kira aku wali, gak kira. Aku habib, gak kira. Kalau betul-betul kekasih Allah nggak pernah, justru ditutupi dengan cara berdagang, dengan cara petani, dengan cara apapun. Gak mungkin aku kabib. Nggih ngapunten. Bapak Ibu hadirin, itulah tanda-tanda kekasih Allah. Segala aktivitas apapun, hatinya itu selalu condong hanya Allah yang segala-galanya. Pun satu. Nomor 2, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Niku wonten surat Toha ayat 14. Salat iku semata-mata untuk dijadikan sebagai alat eling supaya ingat pada Allah. Mboten pada bojo lho ya, anak istri. Nek faktane sampean kali kula salat ya kok sik ati kelingan sak liyane Allah, perlu ditanyakan. Perlu ditanyakan.
Artinya lekaslah evaluasi diri. Ini bukan maksud di dalam Al-Quran sholat yang seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah orang yang sudah betul-betul ingat terus sholat 5 waktu itu gak wajib? Jika pertanyaan lah ngoten, tergantung sistem yang Allah letakkan di mana. Sebab panjenengan ini kalau miturut sistem wasilun, jenengan bakal ditarik Allah di alam pengeranan, disebut alam khawasul khawas. Yaiku alam di mana akal sampai iki sik sambung dengan urusan dunya, tapi ati gak sambung urusan dunya, ati namung sambung urusan dateng Gusti Allah. Khawasul khawas. Sifatnya mesti loro, sidik amanah tablek fatonah mesti. Tapi kalau jenengan pakai kali kula sistem majedubun, ditarik Allah di dalam alam kepengeranan, sami-sami diletakkan Allah di dalam alam atau makom khos, yaitu makom jadab, makom di mana akal wis gak sambung dengan urusan dunya, luwe-luwe ati wis gak sambung. Iku wong Jawa ngarane wong gendeng. Wong gendeng iku kewajiban sholat enggak? Mboten. Suwalan cekak yo karepmu, sarungan yo karepmu, macem-macem wis. Jadi jenengan kari bisa menarik kesimpulan. Lah perkara Gusti Allah narik si A dengan si B di khawasul khawas, yang satunya di khos, itu hak Allah, bukan hak kita. Kita nggak punya pilihan, nggak punya. Kita ikut koyok telek kuning-kuning sing ngintir kali ini kalau ngano tarus nggih ya. Dipangan iwak yo monggo, kecantol pring yo monggo. Kuning-kuning sing kintir nang kali lho Pak. Orang kalau sudah mengamalkan ilmu tasawuf, ilmu tauhid ini, ngintir koyok ya iku wau. Wis koyok ngene iku lho. Wis apa kata Allah? Didadekno Allah model kaya apa ya monggo. Mangkane wong Jawa penak biyen lewat dalang gak tumon jenenge wayang iku asline iku tukaran, mboten enten. Sing nukarno sapa? Dasamuka iku gak gelem asline dadi Dasamuka. Dadi yo aku Arjuna, dadi yo aku iki orang-orang golongan Ngamarta, tapi gak iso milih Pak. Ya wis awakmu tak dapukno dadi iki ya iki manuta. Nggih tak manut. Akhire napa? Nek wis bar tanggapan, kabeh wayang dilebokno sak kotak, situk gak ono sing meteng. Padahal ya gak ono, gak sualan. Karena manut. Sing iki ya manut, sing Ngamarta dikalahno mulai sore, lakon iki lho ya, kawalah basa arepe buyar baru menang, mulai sore remek Pak ya, tinggal titik kari menangi. Wis sampean buka lah ceritane Pak Dalang, lakon apa wae, lakon judul apa wae. Sing digawe kalah-kalahan pertama golongan Ngamarta. Negara Ngamarta mesti kawalah. Tapi akhir endingnya mesti menang. Walaupun kari remek ya, menang. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jikalau kebenaran itu sudah angkat bicara, sudah datang, maka hancurlah kebatil. Jikalau hati Anda sudah tahu kebenaran dari Allah,
amanu bi ayatillahi wa liqaihi, maka nafsu itu dikalahno Allah. Kalah. Bukan kita yang mengalahkan, Pak Bu. Kembali lagi sing ngalahni Gusti. Su ngali ya su, ngali temen Pak nek sing Gusti Allah ngongkon. Kayak ngene iki kan gak udan. Nek Gusti Allah dan rutuho, ya rutuh. Gak iso udan iku nahan gak rutuh, gak iso. Dan aja rutuh, ya gak dirutuh, ya gak wani udan rutuh. Mboten enten sing bantah makhluk siapapun, mek sitok sing gateli menungso. Tapi muga-muga kita sedaya sak melut-melute awak dhewe nang Gusti Allah. Muga-muga sak derenge sedo manut nang Gusti. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Jikalau kau enggak manut mesti gak oleh pertolongan. Jikalau kau manut balik sadurunge mesti pati, maka tsumma tunsarun, lanafi dihilangkan Allah. Ayat ini Az-Zumar, iya betul lah Az-Zumar ayat. Itu terakhir kalimah summalatun sorun. Ini buat mereka yang tidak mau kembali. Tapi bagi mereka mafhum mukhalafah ayat ini kebalikan, yang mau kembali lanafinya tidak ada, akhirnya summatun sorun, mongko Allah nolong nang sampeyan. Artine roh ketika lepas sangka dene raga, alam sing dileboni iku alam pepadang, bukan alam gelap. Mengapa kok padang? Mripate ora wuta, lampune menyala. Yaudah, sampean mantuk engko lampu sepedae menyala, dalane yo penak, sampean iki mripati yo gak merem, gak wuta, mesti tutuk nggon. Ngoten lho, Pak. Maksude. Nggih, dadi lihat jawaban saya, Allah meletakkan di mana. Allah kalau meletakkan di kos, nggak ada kewajiban apapun secara syar'i, karena mereka adalah majnunun bigori aklin. Kalau yang diletakkan di khawasul khawas beda lagi. Ngoten nggih? Nggih. Tasik wonten? Nggih, wonten Gus. Kula badhe tanglet dua kalimat yang ini, ilahi anta masudi waridoka matlubi, yang artinya duhai ya Allah engkang panjenengan engkang kula sejo, waridoka matlubi ridho panjenengan engkang kula pure. Dalam arti saya minta ada penjabaran dan pencerahannya. Dan terima kasih Gus. Masalah kedua hal itu adalah anugerah, Pak. Penghargaan Allah terhadap hambanya itu ada dua, nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Ini keterangannya wonten hikam. Ijad itu adalah nikmat penciptaan kita sebagai makhluk. Imdad kebutuhan jenengan setelah diciptakan. Nah, kebutuhan itu ada dua, Rahman dan Rahim. Kebutuhan ada kaitannya dengan jasmani, kebutuhan ada kaitannya dengan rohani. Nah, kebutuhan yang diberikan Allah Rahman Rahim disebut anugerah. Lah, ridho Allah itu tadi adalah anugerah rohani. Apa ridhone Allah? Bentuk ridhone Allah iku bagaimana? Jenengan iki diperjalankan Allah, satu, bisa menerima ajaran tauhid. Loro, jenengan dibisakan Allah ngamalkan atau dzikir. Telu, dianugerahi Allah jenengan bisa ditemukan Gusti Allah. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin bertemu Allah dalam hatinya, ingin bertemu Allah, gak ingin bertemu syahwatu dunia, maka itu tanda awal anugerah ridho Allah yang Allah sematkan terhadap hambanya.
Syaratnya piye iso ketemu? Pertama, fal yakmal amalan sholihan, selalu dan selalulah Anda itu dzikron kathiron, dzikir terus menerus 24 jam sesuai kemampuan dalam diri kita masing-masing. Setelah itu, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, jangan sekali-kali hatimu itu ada wujud selain Allah. Ketika saat jenengan beribadah, ketika saat jenengan beraktivitas, artine ojo ono ati iki rasa pangrasa kalau kita yang melakukan atau makhluk yang melakukan. Justru ning ati sampean harus selalu muncul rasa pangrasa, yang muncul adalah urip sejati kang agawi. Pun inilah yang dimaksud ridho warido kamatlubi, ya. Ini Pak, bentuk coron jenengan kali kula dikersakno Allah bisa menerima itu anugerah pertama, ridhani Allah. Anugerah kedua jenengan bisa mengamalkan. Anugerah ketiga bertemu ilmu, amal, istiqomah. Telu niki lho Pak disebut takwa. Makanya surat Yunus ayat 62-63, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaiku alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sebagai kekasih Allah yang disebut Habibullah itu adalah orang-orang yang hatinya selalu beriman dan bertakwa. Niki bukan sing disebut Habib, itu adalah orang-orang dari nasab Kanjeng Nabi. Ora ikut disebut duriyah, ya. Duriyah kalau betul-betul itu duriyah Rasul, enggak mungkin dia akan mengibarkan bendera aku duriyah, enggak ono Pak duriyah Kanjeng Nabi ku sing ngaku-ngaku di muka publik, enggak ada. Justru dia tatkala ketika saat konangan dia akan melarikan diri, cari tempat untuk bersembunyi. Itu beliau. Karena apa? Ingat dawuh kakeknya yaitu baginda Rasulullah di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Rasulullah dawuh, kul innama ana basarum mithlukum. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Gusti Allah sing dawuh, Muhammad dikongkon dawuh ini. Innama ana, sesungguhnya aku, kata Rasul, iku basarun manungso mithlukum padha mek awakmu. Yes kayak gini loh. Paham? Anane petunjuk iku ora teko aku tapi teko Allah. Ojo sampak kau muji nyembah nang aku, kata Rasul, sembahlah, pujilah. Siapa yang ku sembah? Siapa yang ku sembah? Yaitu ilahukum ilahu wahid, Tuhan kita yaitu Tuhan yang maha. Lah kok mudun nang nisor ono sing kowar-kowar, nek kau tidak menghormat memuja kepada keturunane Kanjeng Nabi, gak oleh sapangat. Pak nyun sewu, kula kok oleh ngomong mbok nian ngoten. Nyun sewu lho ya, nggak cocok dari Qurannya, nggak cocok, mohon maaf, nggak cocok. Sebab itu nanti akan muncul indikasi riya, takabur. Justru inilah penghalang hati untuk pada Allah, sementara Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Golek ono, nek ono hadis ngomong ngono, wong Qur'ane gak ono kok. Kok hadis wani tentang Quran? Hukum yang tertinggi bagi umat Islam pertama Al-Quran. Al-Quran. Adakah Al-Quran itu mengajarkan untuk menyembah, memuja, memuji selain Allah? Adakah? Kalau nggak ada kok muncul hadis, perlu ditanyakan hadis opo iki?
mudun ijma' qiyas. Hadis itu atas dasar kisah cerita Kanjeng Nabi sing ditulis oleh para rawi. Makanya ada hadis sahih, ada hadis hasan dan seterusnya. Kalau ada yang menentang daripada Al-Qur'an, perlu kami pertanyakan hadis opo. Udah, sekarang kita masuk pada makalah. Oke, makalah munculnya ijma' qiyas dari ijtihadul ulama. Kalau ada yang seperti itu, ya perlu ditanyakan. Nek cara kula, Pak, mohon maaf. Hadis dan ijma' qiyas adalah sebagai muqabalah aja, pendukung. Tapi kunci hukum adalah Al-Qur'an. Iki menurut saya. Tapi menurut jenengan dibalik, monggo kersa. Iku hak jenengan. Nek ngono son ojo kakean cocot awakmu. Misalnya ngono ya, aku pakai makalah yang membenarkan walaupun itu menyalahi Quran, kate ngomong apa awakmu, ya terserah. Nek ngono ya wis ngene ae, walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Ya entenono ae perang koyo tahun 65. Mbah, sampean sing 65 iling mbah nggih. Ya seperti itu nantinya kalau persoalan ini dibiarkan. Sing kelahiran tahun 50 mesti menangi. Wong kejadian itu 65 yaitu Gestapo. Wis ah. Para kiai, para santri sing manteni sapa? Pribumi dhewe to? Pribumi. Bukan wong Londo, wong Inggris, bukan. Pribumi dewe, karena pribumi kena hasud. Siapa sing hasud? Ya wong sing nate jajah Indonesia loh. Karena Indonesia ini merdeka tahun 45, terus diusirlah penjajah iku karena penjajah iku ngerti bahwasanya negara Indonesia iku adalah makmur. Nyun sewu, makmur. Negara dunia iki negara Indonesia gak ikhlas, Pak. Ya apa carane iso jajah maneh? Lewat cara penghasutan. Piye carane pribumi dengan pribumi didau? Sing wong Jawa, wong Madura, wong Dayak, orang Bugis didau, dihasut. Ya wisan waca dhewe lah ning medsos. Wis. Makanya aku mohon pemerintah lekas turun tangan jikalau tidak ingin terjadi seperti tahun 65. Bon. Jadi napa mang pertanyaannya sampai lali aku rek. Kok belakrak tutuk gunung. Ilahi anta. Oh iya. Bon. Jadi ridhone Allah, anugerah Allah itu ada dua, Pak. Anugerah jasmani dan rohani, Rahman dan Rahim. Tapi sing sampean sebut tadi adalah khusus anugerah rohani. Bentuk anugerah rohani anti sampean dilakokno Allah saged nrimo ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini, lalu mengamalkan. Dengan begitu jenengan bisa bertemu Allah. Itulah anugerah yang termulia. Inilah anugerah yang kekal. Nah, anugerah yang tidak kekal, Ar-Rahman, dunya niki sembarang dicukupi, sandang pangan mewah semuanya punya, dicukupi. Mau lapop buka pabrik dicukupi, bisa. Itu anugerah Ar-Rahman. Tapi akhiri nek sampean mati yo kabeh tinggal. Ya udah, pilih mana? Makanya Allah dawuh dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fi ma ataqallah daral akhirah. Urusan anugerah ruhaniyah dapatkan dulu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bagiamu dunya jangan kau tinggalkan. Begitu. Sampun cukup? Satu lagi Gus, boleh? Sampun dah. Oke. Pun ngoten mangke mawon cara pribadi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa malam hari ini yang Allah berikan.
berikan kepada kita semuanya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Dan terakhir, semoga ini diteruskan oleh anak putu kita ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, monggo ditutup sarana doa. Ini ada dari Sahibul Bait, minta doa restu terhadap Allah yang ditujukan kepada Bapak Jumari yang sekarang lagi ngandung sakit. Mudah-mudahan Allah lekas berikan obatnya dan Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan yang terpenting bila mana beliau belum sadar tentang ajaran Rasulullah, mudah-mudahan disadarkan Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin, iftah lana bifutuhil arifin, wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika ya Allah wa ilaihim. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.